Shalom sahabat Skriptura. Dalam video seri Renungan Skriptura hari ini, kita akan melihat bacaan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Teks ini berada di masa transisi penting. Tuhan Yesus akan terangkat. Para murid akan melangkah dan ada satu perintah yang sangat menentukan arah hidup mereka. Kita akan melihatnya melalui 3 kata kunci dari bahasa Yunani dan akan menutupnya dengan sebuah refleksi singkat untuk kita renungkan. Kata kunci yang pertama ialah sinali sestai. Kata ini berarti berkumpul atau berada bersama dalam suatu persekutuan yang erat. Di ayat 4, kata ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak menyampaikan perintah ini dari kejauhan. Ia hadir, menyatu dan berbagi ruang hidup dengan para murid. Ini bukan instruksi yang diberikan hanya dari satu arah saja, namun arah yang diberikan telah lahir dari hasil kebersamaan. Maknanya perintah menunggu dan menerima janji Tuhan muncul dalam konteks relasi, bukan sekedar kewajiban. Kata kunci yang kedua ialah evangelia. Kata ini memiliki arti janji. Yang ditekankan pada ayat 4 adalah janji dari Tuhan, bukan rencana buatan manusia. Janji ini bukan sesuatu yang samar atau tidak nampak, tetapi sesuatu yang sudah pernah Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya. Janji ini mengarah pada karya Roh Kudus, bukan sebagai ide tambahan, melainkan sebagai inti dari kelanjutan karya Tuhan di tengah dunia. Kata kunci yang ketiga ialah dinamis, artinya kuasa atau kekuatan yang aktif dan bekerja. Pada ayat 8, kata ini menegaskan bahwa Roh Kudus tidak hanya memberi penghiburan, tetapi juga kuasa yang menggerakkan. Kuasa ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk memberi kemampuan bersaksi. Kuasa ini datang dari Tuhan dan mengalir dan dapat terlihat, dan akan memiliki dampak. Refleksi singkat dari teks ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menyuruh para murid langsung bergerak, akan tetapi Tuhan menunggu. Menunggu di sini bukan pasif, tetapi penuh arah. Mereka diminta tetap bersama, berpegang pada janji Tuhan, dan membuka diri untuk menerima kuasa. Menariknya, fokus utama pada ayat 8 bukan pada tanda-tanda, tetapi pada sebuah kesaksian. Kuasa Roh Kudus diberikan supaya para murid menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Dari tempat terdekat sampai ke ujung bumi, sehingga kuasa dan kesaksian tidak bisa dipisahkan. Teks ini menolong kita memahami bahwa hidup bersama Tuhan bukan hanya tentang bergerak secara cepat, tetapi bergerak pada waktu Tuhan. Ketika janji Tuhan digenapi, kuasa diberikan, dan tujuan menjadi jelas, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus lewat hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya melalui teks ini, kita belajar menunggu dengan benar, berharap pada janji Tuhan, dan hidup sebagai saksi yang digerakkan oleh kuasa-Nya. Untuk itu, terima kasih karena telah menyimak video hari ini, dan sampai jumpa dalam video seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.